Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita hadir di dalam Zoom dalam materi auditing. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah auditing Ibu Sukartini dan teman-teman sekalian. Baiklah, Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang internal audit. Di mana kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Vina Apriya Putri, dan rekan saya Dia Uzarati Andri. Saya Putri Nanda Fadilah. Dan saya Tiffany Putri Fahri. Baiklah, untuk penjelasan dari internal audit yang kami bahas, yang pertama pengertian internal audit, selanjutnya perbedaan internal audit dan external audit, dan selanjutnya internal audit yang efektif, dan temuan pemeriksaan, laporan internal audit, dan yang terakhir yaitu contoh laporan internal audit. Untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Diah Uzarati. Kepada Diah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi internal audit yang pertama, yaitu ada pengertian audit internal. Internal audit atau pemeriksaan intern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah, misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada perbedaan internal audit dan external audit. Di sini terdapat tabel perbedaan antara internal audit dan juga external audit. Yang pertama yaitu dari internal audit terlebih dahulu. Internal audit ini dilakukan oleh internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan atau pegawai perusahaan. Sedangkan external audit itu adalah auditor yang dilakukan oleh external audit yang merupakan orang luar perusahaan atau dikenal juga dengan KAP atau kantor akuntan publik. Yang kedua, pihak luar perusahaan itu menganggap internal audit itu tidak independen. Dan sedangkan external audit ini, external auditor adalah pihak yang independen. Yang ketiga yaitu ada tujuan pemeriksaannya. Internal audit ini bertujuan untuk membantu manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Sedangkan external audit ini bertujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan. Perbedaan selanjutnya yaitu ada dari laporannya, internal audit itu berisi temuan pemeriksaan mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern ini beserta saran-saran dan perbaikannya. Sedangkan external audit itu laporan keuangan yang berupa management letter yang berisi pemberitahuan kepada manajemen mengenai kelemahan-kelemahan pengendalian internal beserta saran-saran perbaikannya. Selanjutnya yaitu dari internal audit, pelaksanaannya itu berupa pemeriksaan yang berpedoman pada internal auditing standards yang ditentukan oleh Institute of Internal Auditors atau norma pemeriksaan intern yang ditentukan oleh BPKP atau BPK dan norma pemeriksaan satuan dan pengawasan intern BUMN atau BUMD oleh SPI. Sedangkan external audit itu, pelaksanaan pemeriksaannya itu berpedoman pada standar profesional akuntan publik atau yang dikenal juga dengan SPAP yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAI. Selanjutnya yaitu ada
perbedaan dari segi waktu pemeriksaannya. Internal audit ini, pemeriksaannya itu dilakukan lebih terperinci dan memakan waktu sepanjang tahun, karena internal auditor mempunyai waktu yang lebih banyak di perusahaannya. Sedangkan external audit, itu pemeriksaan eksternnya itu dilakukan secara sampling, karena waktu yang terbatas dan akan terlalu tingginya audit fee pemeriksaan dilakukan secara rinci. Selanjutnya, yaitu pimpinan pemeriksaan inter itu tidak harus seorang registered akuntan. Sedangkan external audit itu tuh pemeriksaan internnya itu dipimpin oleh seorang akuntan publik yang terdaftar dan mempunyai nomor register atau registered accountant. Selanjutnya, internal auditor itu mendapatkan gaji dan tunjangan sosial lainnya sebagai pegawai perusahaan. Sedangkan external auditor hanya mendapatkan audit fee atas jasa yang diberikannya. Perbedaan selanjutnya yaitu ada internal audit itu sebelum menyerahkan laporannya, internal auditor tidak perlu meminta surat pernyataan langganan atau SPL. Sedangkan external audit itu sebelum menyerahkan laporannya itu terlebih dahulu harus meminta surat pernyataan langganan atau client representative letter. Internal audit itu tidak tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material maupun tidak material. Sedangkan external audit itu hanya tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material yang bisa mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dia Uzarati. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Nanda Fadila. Kepada Putri Nanda Fadila dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu internal audit yang efektif. Next. Internal audit yang efektif menurut para ahli, yaitu yang pertama, efektivitas audit internal adalah pencapaian tujuan dan sasaran fungsi audit internal menurut Bittenhofer tahun 2001. Dan yang kedua, ada audit internal yang efektif bertujuan untuk mencapai tujuan utamanya yang terdiri dari menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi menurut Wong 2018. Dan yang ketiga ada, jadi audit internal efektif apabila telah melakukan audit atas pengendalian intern dan laporan keuangan untuk mencapai kendalian pelaporan keuangan dan memberikan jaminan kualitas dan integritas pelaporan keuangan. Selanjutnya ada menurut Eden dan Moriah tahun 1996, audit internal yang efektif memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama, analisis kebijakan. Yang kedua, verifikasi atau pengujian terhadap catatan. Yang ketiga, evaluasi atas prosedur secara logis dan lengkap. Yang keempat, melaporkan rekomendasi untuk perbaikan bagi manajemen. Selanjutnya, menurut Mueller tahun 2005, yaitu berdasarkan performance standard of internal auditor oleh Institute of Internal Auditors atau IA, audit internal yang efektif memiliki 5 dimensi sebagai berikut. Dimensi pertama ada planning atau perencanaan. Yang kedua, communication and approval atau komunikasi dan persetujuan. Yang ketiga, yaitu resource management atau pengelolaan sumber daya. Yang keempat, policy and procedure, yaitu kebijakan dan prosedur. Yang kelima, coordination atau koordinasi. Selanjutnya, agar mampu melakukan kegiatan secara sukses, maka seseorang internal auditor harus melakukan berbagai kegiatan berupa. Yang pertama, menilai dan menelaah kebaikan, memungkinkan atau tidaknya penerapan atas suatu sistem pengendalian manajemen, pengendalian inter dan pengendalian operasional lain, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan beban biaya yang tidak mahal. Yang kedua, memastikan perusahaan melakukan kebijakan
SOP, dan rencana yang sebelumnya sudah ditetapkan pihak manajemen. Yang ketiga, memastikan beberapa banyak harta perusahaan mampu dilindungi dan dipertanggungjawabkan dari berbagai kemungkinan terburuk, seperti pencurian, penyalahgunaan, dan kecurangan. Selanjutnya, itu memastikan pengelolaan data yang dilakukan pada perusahaan bisa dipercaya. Selanjutnya, menilai performa pekerja pada tiap bagian dalam melakukan tugas yang sudah diberikan oleh pimpinan. Dan yang terakhir ada memberikan saran perbaikan operasional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Yang keempat ada temuan pemeriksaan. Temuan pemeriksaan atau audit finding yang pertama ada sebagai hasil pekerjaannya. Internal auditor harus membuat laporan kepada manajemen. Yang kedua, yaitu IAD harus menyampaikan laporan yang pertama yaitu objektif, yang kedua clear atau jelas, yang ketiga konsis atau singkat tetapi padat, yang selanjutnya konstruktif atau membangun, yang terakhir timely atau tepat waktu. Yang ketiga ada temuan audit akan memberitahukan manajemen mengenai kelemahan dalam pengendalian inter yang bila dibiarkan dapat menimbulkan terjadinya kecurangan atau fraud dan collusion yang merugikan perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya, Putri Nanda Fadilah. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu proses penyusunan laporan. Di mana ada prosesnya kegiatan yaitu yang pertama selama pemeriksaan menemukan audit findings berupa minor deficiency finding maupun major deficiency finding yang dikumpulkan dalam list of audit findings. Itu pelaksananya oleh audit staff. Dan yang kedua, mereview list of audit findings dan memilih mana yang akan dimasukkan dalam konsep laporan. Itu pelaksananya dilakukan oleh auditor in charge. Yang ketiga, menyusun konsep laporan dilakukan oleh auditor in charge. Yang keempat, mereview konsep laporan itu dilakukan oleh audit supervisor. Yang kelima, kegiatannya memperbaiki konsep laporan yang sudah direview dan mendiskusikan poin-poin dalam konsep laporan dengan bagian-bagian yang bersangkutan itu oleh audit in charge dan juga memperbaiki konsep laporan berdasarkan hasil diskusi dengan bagian yang bersangkutan. Dan yang ketujuh, mereview konsep laporan yang sudah diperbaiki dan menyerahkan konsep tersebut kepada auditor manager, itu dilakukan oleh audit supervisor. Selanjutnya, mereview konsep laporan dan melakukan perubahan jika diperlukan, itu dilakukan oleh audit manager dan internal audit director. Selanjutnya, kegiatan mendiskusikan konsep laporan yang sudah diperbaiki dengan kepala bagian atau departemen yang berkaitan. Itu dilakukan oleh audit in charge, auditor, supervisor, dan auditor manager. Selanjutnya, memperbaiki konsep laporan berdasarkan hasil diskusi, itu dilakukan oleh auditor in charge. Dan selanjutnya, mereview konsep yang sudah diperbaiki dan menyerahkan kepada internal audit director untuk ditandatangani, itu dilakukan oleh audit manager. Selanjutnya, menandatangani laporan pemeriksaan untuk diserahkan kepada direksi, itu dilakukan oleh internal audit director. Nah, selanjutnya materi tentang hal-hal penting dalam temuan audit itu terbagi atas dua. Pertama, major deficiency finding itu kelemahan dalam internal control perusahaan yang mengakibatkan hambatan bagi suatu organisasi atau suatu unit dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan yang kedua yaitu minor deficiency findings. Itu kelemahan dalam internal control perusahaan yang walaupun tidak sampai menghambat pencapaian tujuan dari suatu unit organisasi, namun perlu dilaporkan kepada manajemen karena kalau tidak diperbaiki dapat merugikan perusahaan. Selanjutnya, kriteria deficiency finding yang perlu dilaporkan.
Terbagi atas 5, yang pertama cukup signifikan, agar layak dilaporkan ke manajemen. Yang kedua, didukung oleh fakta atau bukan opini, dan oleh bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. Dan yang ketiga, objektif. Dibuat tanpa bisa atau prasangka. Yang keempat, relevan. Relevan dengan masalah-masalah yang ada. Dan yang kelima yaitu kriteria masuk akal. Selanjutnya, pengembangan temuan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan internal auditor disimpulkan dan didokumentasikan dalam suatu list of audit findings. Terbagi atas 2, temuannya ada positif dan temuannya ada negatif. Temuan positif itu tidak ada masalah yang ditemukan. Selanjutnya, kebaikan pengendalian yang terdapat di salah satu bagian yang perlu diterapkan di bagian lain. Selanjutnya, ada temuan negatif, itu masalah-masalah yang ditemukan yang memerlukan tindakan perbaikan dari manajemen untuk mencegah kerugian-kerugian yang timbul akibat masalah tersebut. Materi selanjutnya, penemuan yang disusun dengan baik harus mencakup terbagi atas 4. Yang pertama, kriteria, efek, statement of condition, dan cause. Yang pertama yaitu kriteria. Kriteria itu ukuran atau standar yang harus diikuti atau kondisi yang seharusnya ada. Yang kedua, efek. Itu bagaimana akibat dari kenyataan yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga yaitu statement of condition. Itu bagaimana kenyataan atau kondisi yang terjadi di sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu cause. Apa penyebab terjadinya kondisi tersebut di perusahaan dan bagaimana terjadinya. Selanjutnya, pengembangan rekomendasi dari temuan-temuan. Terbagi atas 2, findings dan recommendation. Findings itu menjelaskan apa yang terjadi, hal yang salah, atau sesuatu yang akan menjadi salah. Yang kedua, recommendation. Itu menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kelemahan atau masalah yang dikemukakan dalam findings. Prinsip rekomendasi yang efektif itu terbagi atas 5, komprehensif, spesifik, disusun dengan baik, mudah dijalankan, dan beralasan. Selanjutnya, penyebab dari tim internal audit, kesulitan menyusun laporan yang baik dan bisa diterima oleh manajemen. Terbagi atas 4. Pertama, adanya audit supervisor yang mempunyai kebiasaan untuk mencoret konsep laporan yang dibuat oleh auditor in charge dan mencoba menyusun kembali dengan gayanya sendiri, yang bisa berakibat berubahnya inti permasalahan dilaporkan. Dan yang kedua, penyebabnya adanya auditor in charge yang sengaja menyusun laporan seadanya atau masih mentah dengan pemikiran bahwa ada audit supervisor atau audit manager yang akan mengoreksi dan melengkapi. Yang ketiga yaitu terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menyusun laporan karena auditor berusaha untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam laporan. Yang keempat yaitu buruknya kualitas konsep laporan dan buruknya kemampuan auditor untuk menulis laporan dengan gaya dan bahasa yang baik. Selanjutnya, cara memperbaiki report writing proses atau itu menurut Sawyer. Terbagi atas 3. Yang pertama, tentukan standar minimum yang dapat diterima, misalnya dengan memberikan contoh-contoh dalam suatu buku pedoman. Yang kedua, komunikasikan standar tersebut kepada staf audit melalui pelatihan. Yang ketiga yaitu lakukan pengeditan oleh bagian yang independen atau dengan membandingkan laporan-laporan yang dibuat dengan standar tersebut. Untuk materi sekian penjelasan dari saya, dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Tiffany Putri Fahri. Pada Tiffany dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu laporan audit internal.
Laporan audit internal terdapat dua. Yang pertama standar pelaporan dan laporan informal. Yang pertama standar pelaporan. Dalam menyusun laporannya, internal auditor banyak mengacu pada standar of reporting yang dikeluarkan oleh the Institute of Internal Auditors. Selanjutnya laporan informal. Jika internal auditor menemukan hal-hal penting yang perlu segera dilaporkan kepada manajemen agar bisa segera dilakukan tindakan perbaikan oleh manajemen, maka hal tersebut akan disampaikan dalam bentuk informal report. Next. Selanjutnya yaitu contoh laporan internal audit. Di sini terdapat contoh laporan internal audit. Laporan internal auditor bisa dibuat dalam beberapa bentuk atau format, namun harus mencakup elemen-elemen berikut seperti summary, forward, purpose, scope, opinion, dan finding, serta recommendation. Finding harus memenuhi beberapa kriteria seperti summary, standard, facts, effects, dan cause. Gambar di samping merupakan contoh laporan yang bisa dibuat oleh internal audit. Sekian materi dari saya, kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Tiffany. Sekian materi dari kelompok 5 tentang internal audit. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.